OpenAI mengumumkan rencana uji coba penanganan iklan di ChatGPT melalui unggahan blog resmi pada Jumat 16 Januari 2026. Pada tahap awal, iklan akan ditampilkan kepada pengguna gratis dan pelanggan tingkat bawah di Amerika Serikat. Pemirsa, OpenAI akan mulai menguji penayangan iklan di layanan ChatGPT dalam beberapa minggu ke depan. Langkah ini ditempuh untuk meningkatkan pendapatan di tengah melonjaknya biaya operasional layanan AI. OpenAI mengumumkan rencana uji coba penanganan iklan di ChatGPT melalui unggahan blog resmi pada Jumat 16 Januari 2026. Pada tahap awal, iklan akan ditampilkan kepada pengguna gratis dan pelanggan tingkat bawah di Amerika Serikat. Kebijakan ini menandai perubahan strategis bisnis OpenAI yang selama ini relatif berhati-hati dalam mengintegrasikan iklan ke layanan chatbot AI. Integrasi iklan dinilai menjadi kebutuhan bagi pengembang AI di tengah tingginya biaya komputasi modal berskala besar. OpenAI disebut membakar gas dalam jumlah besar untuk menopang infrastruktur layanan ChatGPT. Selain itu, hanya sebagian kecil dari hampir 1 miliar pengguna ChatGPT yang saat ini berlangganan layanan berbayar. Sejak diluncurkan pada 2022, valuasi OpenAI melonjak hingga sekitar 500 miliar US dollar dalam putaran pendanaan terbaru. Nilai tersebut menjadikan OpenAI sebagai perusahaan swasta dengan valuasi tertinggi saat ini. Di saat yang sama, persaingan AI generatif kian ketat dengan kehadiran Google, Meta, dan Amazon yang mengandalkan iklan untuk mendanai inovasi teknologi mereka. Adapun OpenAI menegaskan iklan tidak akan mempengaruhi jawaban ChatGPT maupun privasi percakapan pengguna. Perusahaan menyatakan iklan akan dipisahkan secara jelas dan tidak mengoptimalkan waktu layar demi pendapatan. OpenAI juga menekankan prioritas utama tetap pada kepercayaan dan pengalaman pengguna di tengah sorotan terhadap dampak AI pada kesehatan mental. Berbagai sumber IDX Channel. Pemirsa, Porsche Car North America menutup tahun 2025 dengan rekor penjualan tertinggi sepanjang sejarahnya di Amerika Serikat. Meski pertumbuhan hanya tipis dibanding tahun sebelumnya, pencapaian ini menjadi sinyal kuat bahwa pasar mobil premium tetap menarik di tengah dinamika industri global. Porsche Cars North America menutup tahun 2025 dengan rekor penjualan tertinggi sepanjang sejarahnya di Amerika Serikat. Sepanjang 2025, Porsche menjual 76.219 kendaraan baru di pasar Amerika Serikat. Angka ini sedikit lebih tinggi dibandingkan rekor sebelumnya sebesar 76.167 unit di tahun 2024. Meski kenaikannya tipis, hasil ini mencerminkan stabilitas permintaan untuk kendaraan mewah di pasar besar tersebut. Salah satu faktor utama dalam pencapaian itu adalah peran Porsche Macan, model SUV kompak, yang kembali menjadi penopang utama penjualan Porsche di Amerika Serikat dengan total 27.139 unit terjual sepanjang 2025. Jumlah ini meningkat dari 25.180 unit pada tahun sebelumnya, menunjukkan tingginya minat konsumen terhadap SUV mewah Porsche meskipun ada pergeseran ke elektrifikasi di pasar otomotif. Selain Macan, performa model lain menunjukkan tren beragam. Misalnya Cayenne berada di urutan kedua dengan 20.314 unit terjual, namun menurun dibandingkan 22.432 unit pada 2024. Sementara 911 juga mengalami penurunan dari 14.128 menjadi 13.574 unit. Sederet model lain seperti 718 justru meningkat dari 5.698 menjadi 6.399 unit. Penjualan mobil listrik Porsche seperti Taycan mencatat penurunan dari 4.747 unit menjadi 4.142 unit sepanjang tahun. Penurunan ini diperkirakan dipengaruhi oleh preferensi konsumen yang masih kuat terhadap mesin pembakaran internal serta fase transisi ke elektrifikasi penuh di industri otomotif. Bahkan diperkirakan Porsche akan menghentikan produksi Macan bermesin bensin sekitar pertengahan 2026.
Berbagai sumber ada X Channel. Honda kembali menarik perhatian publik dengan memperkenalkan Honda Base Station, sebuah trailer camping mini prototype yang dirancang agar bisa ditarik oleh kendaraan compact SUV seperti Honda CR-V. Langkah ini menunjukkan inovasi baru dalam gaya hidup luar ruang yang semakin inklusif bagi konsumen modern. Honda kembali menarik perhatian publik dengan perkenalkan Honda Base Station. Honda mengatakan petualangan di alam terbuka kini tak lagi harus menggunakan kendaraan besar seperti truk dan SUV bongsor. Trailer Base Station hadir sebagai konsep rumah berjalan yang ringkas dan futuristik. Dirancang agar cukup ditarik oleh SUV sekelas Honda CR-V atau sebuah SUV populer yang dikenal luas di berbagai pasar global. Trailer kompak ini memiliki fitur interior yang mengesankan. Di dalamnya bisa menampung hingga 4 orang tidur, dengan sofa futon yang berubah menjadi queen size bed dan ranjang tingkat untuk anak-anak. Honda juga melengkapi Base Station dengan kebutuhan camping lengkap seperti pancuran, dapur eksternal, AC, air mengalir, kompor induksi, dan panel surya yang topang baterai serta inverter internal. Keunggulan lain dari trailer Base Station adalah ukurannya yang cukup kecil sehingga mudah disimpan di garasi rumah atau tempat parkir standar perumahan. Desain modular juga membuat jendela samping bisa dilepas untuk aksesori tambahan, memberi fleksibilitas bagi pengguna saat beraktivitas di area camping. Meski masih berstatus prototipe, konsep ini sudah menunjukkan potensi produk baru di segmen outdoors lifestyle. Honda menegaskan bahwa Base Station menjadi kelanjutan dari lini produk berorientasi petualangan mereka yang mencakup mulai dari truk dan SUV tangguh, ATV, sepeda motor, hingga kendaraan side by side. Pendekatan ini memperlihatkan Honda tak hanya fokus pada kendaraan penarik saja, tetapi juga pada ekosistem petualangan lengkap yang memberikan pengalaman baru bagi konsumen yang menyukai aktivitas luar ruang. Secara keseluruhan, Honda Base Station menunjukkan bagaimana perusahaan otomotif besar mencoba menambah pasar petualangan dan outdoor lifestyle dengan inovasi yang ramah konsumen. Trailer camping mini ini mampu memberikan kenyamanan dan fleksibilitas tanpa membutuhkan kendaraan besar. Bagi sumber ada X Channel. Masih di Prime Market Highlights pemirsa, China mempercepat program energi fusi nuklirnya dengan target ambisius mampu menghasilkan listrik berbasis fusi nuklir pada sekitar tahun 2030 melalui proyek besar bernama Burning Plasma Experimental Superconduction (tokamak) atau BESS, di mana langkah ini dianggap sebagai tonggak penting menuju era baru sumber energi bersih bagi umat manusia. Proyek BESS dirancang untuk membawa penelitian fusi nuklir dari tahap eksperimen ilmiah ke rekayasa skala besar yang mampu mendemonstrasikan produk listrik fusi. Fasilitas superkonduktor ini diperkirakan akan menunjukkan perolehan daya fusi bersih dan listrik pada sekitar tahun 2030. Sebuah peristiwa yang diibaratkan sebagai menyalakan lampu bertenaga fusi nuklir utama dalam sejarah energi. Energi fusi yang sering disebut sebagai matahari buatan berupaya meniru reaksi fusi yang terjadi di dalam matahari. Proses ini berpotensi menghasilkan energi besi melimpah dan relatif aman tanpa limbah radioaktif jangka panjang seperti di reaktor fisi. Pencapaian produksi listrik fusi akan menjadi lompatan teknologi yang belum pernah terwujud secara komersial di dunia. Lebih luas lagi, China bukan satu-satunya negara yang mendorong penelitian fusi nuklir. Beberapa negara termasuk Amerika Serikat, Jepang, dan Inggris juga mempercepat proyek mereka masing-masing dengan target produksi listrik fusi sebelum 2040. Proyek tokamak yang berkolaborasi internasional di bidang ini menunjukkan energi fusi kini berada di titik balik dari eksplorasi ilmiah ke demonstrasi energi nyata. China selama ini telah mencetak beberapa kemajuan penting dalam riset fusi nuklir, misalnya melalui perangkat eksperimental Advanced Superconducting Tokamak yang berhasil mempertahankan plasma stabil untuk durasi rekor panjang dan melalui investasi besar di fasilitas penelitian. Momentum-momentum ini kini berpusat pada proyek BESS yang diharapkan mempercepat realisasi energi fusi di akhir dekade ini. Berbagi sumber ada X Channel.